Om Om Swastiastu. Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada dan sahabat Moksha Channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kali ini kita akan biasa ya, Moksha Channel biasa kita sharing berbagi ilmu ya, khususnya agama Hindu. Ya, semoga kita para umat mendapatkan pencerahan dari segi bidang rohani Hindu. Ya. Nah, untuk kali ini ya saya akan mereaksi sebuah video ya dari seorang ustadz ya. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya, nanti akan tahu sendiri. Nah, di mana dia mengatakan di sini bahwa di agama Hindu dan Buddha tidak punya konsep ketuhanan ya. Jadi di Hindu ini cuma bilang ada living harmony ya, hidup dengan hidup dengan baik, hidup dengan seperti biasa ya. Nah, tidak ada juga konsep di dunia akhirat ya. Jadi untuk itu kita akan suksma pun meluangkan waktu. Nah, nah ini Pak Mangku, kita kembali ya untuk mereaksi ya sebuah video ya. Ya di sini sih sebetulnya kita ingin meluruskan ya pendapat yang salah dan memberikan pemahaman begini loh agama Hindu konsepnya. Nah di samping juga kan ada banyak juga ya umat Hindu yang belum memahamin atau paham dengan konsep ketuhanan di dalam agama Hindu. Di kedua kitab suci ini, adakah Islam? Tidak ada. Karena kitab suci Tripitaka dan kitab suci Veda itu isinya living in harmony. Tidak ada ketuhanan. Sekali lagi, dengan segala rasa hormat kepada saudaraku tersayang Buddha dan Hindu, di dalam kitab sucinya tidak ada tatanan konsep Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itu, agama ini termasuk di dalamnya nanti Konghucu, Konfusianisme, itu tidak ada akhir hidup. Tidak ada akhir hidup, tidak ada. Orang meninggal kita, akhirat, nanti ada penghakiman. Mereka nggak punya konsep itu karena tidak ada konsep Tuhan. Tidak ada konsep Tuhan. Jadi kitab sucinya hanya untuk kebaikan waktu hidup. Nah, Tiang minta pendapatnya Pak Mangku ya. Silakan Pak Mangku. Oh ya, maaf. Mungkin ada beberapa netizen yang belum berkenalan ya. Ya, silakan memperkenalkan. Nama Tiang Teguh Eko Putra Roreng. Tiang pemangku di Pura Ade Saka Dharma Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur ya. Yang melayani umat di situ. Jadi kita langsung aja jawab. Jadi silakan. Ya intinya Tiang itu kita demokratis ya, sangat menghormati. Kalau mereka mengatakan seperti itu, ya terserah mereka kan. Ya. Yang penting kita intern umat sendiri-sendiri harus menguasai Brahma Widya atau ilmu teologi ketuhanan. Jadi dalam Hindu, kalau yang dikatakan itu hanya untuk istilahnya duniawi, hanya kemanusiaan itu tidak benar juga. Karena dalam Hindu itu ada istilahnya humanity to diversity. Jadi kita memang harus kemanusiaan dulu yang baik. Harus secara horizontal harus bagus. Baru dari kemanusiaan itu menuju ke ketuhanan. Vertikal ya. Iya, kita harus melayani manusia. Nanti akan sama dengan melayani Tuhan. Jadi konsep itu disebut Madawa Sewakaro, Manasa Sewakaro ya. Manasa Sewakaro, Madawa Sewakaro. Jadi kalau kita melayani manusia sama dengan melayani Tuhan. Kalau kita kemanusiaannya udah bagus, pasti ketuhanannya bagus. Bagus ya. Betul. Nah, terus kita juga punya dasarnya dalam kitab suci Upanishad itu adalah ada itu di situ disebutkan ya. Jadi dari itu disebutkan itu hanya satu ya. Terus habis itu tiap hari kita baca Trisandya kan. Narayana Sudo Dewa Eko Narayano Nadwisti Kasit. Jadi Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya ya.
Tuhan itu siapa? Narayana. Nara itu artinya sumber. Ya. Yana kehidupan. Jadi Tuhan itu adalah sumber dari kehidupan. Ya. Jadi Narayana itu artinya sumber dari kehidupan Tuhan yang satu. Jadi jelas juga konsep ketuhanan itu ya. Tuhan satu. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah kita punya Pancasrada ya. Kita Pancasrada, yang pertama percaya kepada Brahman, jelas dong Tuhan. Jelas Tuhan. Yang kedua Atma ya. Jiwa kita. Yang ketiga adalah ini karma pala, purna bawa, kemudian moksa. Ya. Terus berikutnya kita punya dwi gunas ya. Bahwa Tuhan itu bersifat sat guna Brahman atau nyata dan nirguna Brahman atau tidak bisa diwujudkan. Ya. Jadi memang konsep ketuhanan ini sering dipakai untuk menyerang, untuk melemahkan orang Hindu agar meninggalkan ajarannya. Iya, benar. Strategi mereka lah ya. Hubungannya dengan Trimurti bagaimana itu? Untuk konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Ya, bagus. Jadi selain tadi ada juga konsep Trimurti ya. Jadi Trimurti itu pada dasarnya Tuhan itu satu. Tapi Tuhan itu mempunyai sinar atau disebut div. Saat Tuhan menciptakan, Tuhan hadir disebut Brahman. Saat Tuhan mengatur disebut Wisnu. Saat Tuhan mendaur ulang disebut Siwa. Jadi Siwa itu bukan destroyer atau perusak. Kita contoh nyatanya gini, ini Tiang Teguh ya. Saat Tiang berbicara di sini, Tiang sebagai pendharma wacana. Narasumber ya. Saat Tiang melayani persembahyangan di Pura Adesaka Dharma, namanya mungkin disebut pemangku. Saat Tiang kemarin kita acara suruhan, kita sembahyangan, teman-teman kita menyebut Tiang Jerowasi. Saat Tiang naik motor, balapan motor di Sentul, mungkin Tiang disebut rider. Saat Tiang lari, mungkin Tiang disebut pelari. Tapi kan orangnya cuma satu aja. Jadi itu aja. Jadinya seperti itu. Tiang saat mengajar disebut guru ya. Saat mengajar dosen di setah, Tiang disebut Pak dosen. Saat tapi di rumah dipanggil Bapak. Ya, bisa juga Bapak. Anak istri ya. Itulah. Mangko, kenapa selalu konsep ketuhanan ini ya, yang di dalam agama Hindu ini yang mereka suka salah menerjemahkan dan salah pengertian. Nah, selalu ini dipakai untuk apa? Justru untuk menyerang umat Hindu agar pindah dari agama Hindu ke agama mereka. Nah, oke, untuk itu kita kan mungkin apa ya, nanti Mangku bisa menerangkan dan bagaimana solusinya biar kita bisa mengantisipasi hal seperti itu. Nah, itu Mangku. Silahkan, Mangku. Ya, baiklah Pak Wayan. Jadi Ampura niki yang bukan pamer atau merasa pinter. Jadi solusinya adalah yang pertama kita harus memperkuat Brahma Widya. Seradanya. Harus mendalami jenana. Brahma Widya, jenana, terus mendalami apa namanya ilmu teologi. Teologi ya. Kalau kita sudah mendalami dimanapun kita berada dan siapapun yang menyeret kita atau mempengaruhi kita, kita tetap kuat. Nah, contohnya ini Tiang boleh cerita pengalaman sedikit? Ya, monggo. Nah, biar agak lebih santai lah gitu kan. Iya, silakan. Jadi gini, tahun 2005 Tiang baru di Winton dari ashram ya. Jadi Tiang belajar di ashram itu 4 tahun. Di ashram mana? Di ashram Santigriya Ganesha Puja. Oh, di daerah mana kan? Di daerah Cisarua. Oh, Cisarua, Bogor ya. Iya, betul. Jadi begitu di Winton, Tiang mendapat tugas atau panggilan dari Angkatan Laut. Waktu itu Wakil Kepala Staf Angkatan Laut namanya Laksamana Madya Iwayan Rampih Argawa. Melalui staf ahli kasalnya namanya Laksamana Pertama Wayan Dana, beliau meminta bahwa umat Hindu di Mabes AL tidak ada yang melayani persembahyangan. Nah, terus Tiang ditawarin, kamu mau nggak? Tapi kita nggak maksa. Beliau kasih waktu 1 minggu lah. Oke, siap Bapak. Tiang bilang gitu. Tugas kamu bagaimana umat Hindu kita hanya 35 tidak nyebrang dan kamu harus melayani mereka dan kamu harus menanamkan
Brahma Widya itu tadi. Ya, pengetahuan tentang agama ya, Hindu betul. lah ya. Makanya akhirnya tiang di situ karena kita nggak punya pura. Nggak punya umat Hindu di Mabes itu. Oh, di Mabes nggak ada pura. Akhirnya tiang berusaha mengajukan permohonan ke Komandan Denma minta pura, nggak di ACC. Akhirnya ada gudang, bekas gudang beras. Kita bersihkan, kita abiskan, kita bikin pura. Bukan pura, ya, namanya Pura Waruna Dharma. Waruna Dharma. Waktu itu perwira tertuanya Kadis Bekal, namanya Laksamana Iketut Suparsa. Jadi beliau meresmikan pura itu. Kemudian pura itu dibangun, diresmikan lagi oleh Asintel Kasal, Pak Putu Yuli Atnyana. Akhirnya umat-umat Hindu yang 35 itu tidak ada yang menyeberang, tidak ada yang kriminal, dan tetap karena kita memang belajar Brahma Widya, kita ada namanya program ceramah agama tiap Rebo ya, namanya Kauseri Agama. Kemudian tiap Jumat siang kita ada persembahyangan. Dan yang intinya yaitu kita tanamkan Brahma Widya itu tadi. Jadi waktu tahun 2012 Tiang mendapat tugas untuk melayani jadi pemangku di Libanon. Jadi Libanon. Umat Hindu yang ada di Libanon. Ya. Ada sekitar berapa orang tuh, Mangku? Jadi umatnya waktu itu sekitar nggak sampai 50 orang lah satu negara. Tapi itu lumayan sih. Iya, jadi kita harus sama-sama kita belajar, sama-sama kita bagaimana dengan kondisi yang sangat minim, kita nyari busung aja nggak ada, gimana kita mau bikin ini kan? Tapi dengan segala keterbatasan kita pun tetap bisa, dan di sana nggak ada pura. Akhirnya apa? Kita memakai gedung namanya gedung walet. Kita join sama Spanyol. Kita di lantai 2, Spanyol lantai 3, 4, 5. Mereka bikin sembahyang, tempat sembahyang seperti mereka, dan kita bikin pura, dan nggak masalah. Kita saling menghormati, dan umat kita tidak ada yang terpengaruh. Ya, betul. Wah, itu dengan sarana kayak kembang, dupa tuh mungkin agak sulit ya? Kalau dupa kita bawa dari Indonesia, kembang ada. Cuma kalau kayak kelapa, kayak beras, kayak itu nggak ada. Agak sulit ya. Makanya kalau kita bisa menanamkan Brahma Widya dimanapun berada dengan kondisi seperti apa, kita tetap ajek Bali atau ajek Jawa. Jadi jangan sampai nyebrang, karena kita punya Brahma Widya yang kuat. Dan kita pun bisa berbaur dengan umat Hindu negara lain. Seperti kita waktu di India, di Rajpur, mereka ada 2 tempat sembahyang, yaitu Gurudwara, yang satunya Hindu Temple. Jadi antara pendetanya sama gyaninya kaum Sikh itu rukun. Jadi ya intinya kita itu harus saling asah-asuh. Ya, benar. Nah, kalau Pak Mangku, ini kan kita di luar negeri aja bisa ini ya, kompak, akur. Nah, itu bagaimana tip-tipnya itu, Mangku, untuk di intern kita di Indonesia, di Nusantara ini, Mangku? Jadi sebetulnya gini, semua manusia dimanapun, negara manapun, mau intern atau antar agama itu pasti ada perbedaan pendapat, permusuhan. Akan tetapi kalau kita laksanakan dengan asah-asuh ya akan selesai. Jadi contoh nyatanya itu seperti ini ya. Jadi kita itu harus bisa merangkul ya, harus bisa merangkul. Misalkan kita umat-umat Hindu yang lain seperti orang-orang Buhun, orang-orang Badui. Kita pernah ke Badui, ketemu sama poonnya, pandetanya. Terus habis itu Ki Jaromanik yang ketuanya Sunda Wiwitan. Waktu beliau bikin sembahyangan ini, ya kita usahakan. Jadi intinya gini, ya kita saling menghormatin aja. Kalau ke pura sini ya kita mengikuti aturannya pura sini. Kalau ke kuil yang ngikutin kuil. Terus kalau ke Gurudwara yang ngikutin aturannya Gurudwara. Jadi ya sebetulnya tidak ada masalah. Nah, terus yang kedua itu adalah kita harus bisa komunikasi yang baik. Betul. Jadi kita itu antar guru, antar pinandita itu harus komunikasi yang baik. Jangan nanti gurunya aja berantem, pinanditanya aja berselisih. Bagaimana umatnya? Rasanya cukup sekian ya Pak Mangku ya. Gesuk semua ya Pak Mangku atas waktu dan kalau ada kesalahan, dan terima kasih kepada semua orang tua, leluhur, dan yang telah membina kita. Semoga rahayu. Gesuk semua.
Ya, kita para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om